sobat, kita akan menyaksikan untuk penggorengan tahu sayur. Nah, contoh ini tahu sayur yang masih basah. Ini air yang sudah saya kasih garam, lalu ditambahkan dengan kalorsi atau pewarna makanan. Ini tinggal. Jadi penggorengan tahu sayur itu mudah, beda sama tahu kopong. Kalau tahu kopong itu agak lama mas ya. Terima dari sini aja lah ya, semoga bisa bermanfaat. Ini video ini enggak saya edit, saya juga ya. Nah, biar kelihatan semuanya. Biar apinya panas, biar apinya panas, biar minyaknya panas dulu. Ini kayaknya sudah selesai, tadi sudah penggorengan tahu kopong selesai, tahu sayur sudah dapat segitu ya. Mengapa saya habis penggorengan saya taruh di ini mas ya, di tempat genteng kecil ini ya. Itu karena minyaknya nantinya agar supaya tidak terlalu banyak di ember mas ya. Jadi setelah saya taruh situ, kita masukkan ke dalam air biar nggak terlalu mengandung banyak minyak mas ya. Ini tahu ini mas ya, tahu suhu panasnya mas ya. Kalau penggorengan tahu sayur itu bedanya, kalau tahu kopong kalau saya kan 2 regen sekaligus seperti itu ya. Kalau tahu sayur itu 1 regen aja saya masukin setengah-setengah, karena juga minyaknya cuman saya memakai sedikit mas ya. Kalau minyaknya banyak ya tergantung minyaknya mas bro. Kalau minyaknya banyak bisa 1 regen. Dan api, intinya api minyak ya, api minyak dikontrol. Jika posisi itu kan minyak posisi stabil mas ya, mas bro ya. Panasnya itu yang sewajarnya buat untuk penggorengan tahu sayur. Lama seberapa lamanya teman lihat sendiri ya. Nggak lama-lama mas bro kalau tahu sayur itu, nanti jadinya bisa kuning-kuning. Itu ini tahu baru semua, maksudnya tahu habis pencetakan hari ini. Kalau yang lebih bagus lagi ini mas bro, tahu tanduan, tahu buatan kemarin digoreng sekarang. Karena mengapa bagus bisa kuning, dia tidak mengandung banyak kadar air. Intinya mas ya, kadar airnya tidak terlalu intinya tidak terlalu mengandung banyak kadar air lah kalau tahu tanduan itu. Kalau tahu sayur kok masih bisa kuningan, itu trik dari penggorengan.
lama mas bro. Itu jika saya goreng buat kempong ya sama aja kempong ya mas bro. Ini cuma perbedaan di penggorengan. Kalau kopong itu dia agak lama, membutuhkan waktu yang agak lama, kurang lebih 15 menitan. Kalau tahu sayur ini mungkin berapa menit tapi ya, sebentar mas bro. Bisa penggorengan itu banyak cara atau banyak yang semua orang itu banyak yang berbeda, maksudnya banyak yang memakai cara lain juga. Ada penggorengan sejenis memakai minyak dingin, minyak panas, minyak sedang. Cara pemasukannya ke dalam penggorengan itu dia tahu banyak atau sedikit, intinya itu semua sama saja mas bro. Jika saya memakai sedikit tahu yang saya masukin sedikit, itu kan api yang standar mas bro. Kalau api yang terlalu gede, tidak terlalu apinya terlalu besar, minyak juga terlalu panas, kita langsung diembat aja mas bro ya. Satu legen itu di semuain nggak apa-apa, agar membuat minyak nanti bisa stabil lagi. Kalau kebesaran api dia biasanya ini mas bro, luarnya itu matang tapi dia nggak sampai dalam, nanti tahunya itu mudah hancur, nggak keras intinya ya. Jadi penggorengannya hanya seperti itu mas bro. Kita putar, habis penggorengan ada yang langsung dimasukin ke ember sana ya. Kalau saya kan ini saya taruh situ dulu rendang itu, karena sisa-sisa minyak agar jatuh semua dulu mas bro. Nanti di ember kan dia tidak terlalu banyak kadar air, bisa kuning ya mas bro. Kok tahu goreng mudah hancur, maksudnya mudah hancur itu kadang bisa dari ini mas bro ya. Kalau apinya kecil, terlalu kecil, belum matang, itu biasanya di luar masih banyak putih-putihnya mas bro, di sela-sela gini. Nah, di sela-sela gini itu dia masih banyak celah putih seperti ini. Tapi kan ini kan nggak terlalu banyak ya biasanya. Nanti setelah pengangkatan dia lembek. Kalau ini kan masih keras mas bro ya, tetap masih keras, apalagi nanti kita masukin ke dalam air hangat sih mas bro. Ini kan minyaknya sedikit ya, tinggal sedikit ya. Tadi waktu saya penggorengan tahu kopong di video-video sebelumnya saya pernah mengupload ya mas bro, penggorengan tahu kopong. Ini banyak mas bro tadi mas bro. Tahu kopong itu dia lama,
satu makan kayu, dua makan minyak Mas Bro ya. Mengapa saya goreng pertama Mas Bro ya? Karena ya tergantung yang setiap produksi sih Mas Bro ya. Kalau sedikit tapi banyaknya, kalau saya kan ya lumayan sih Mas Bro ya. Mengapa tahu sayur saya goreng di terakhir Mas Bro? Karena tahu sayur itu kan kalau penggorengan tahu sayur di posisi terakhir minyak sedikit pun jadi Mas Bro. Tapi kalau tahu kopong itu jadi mungkin kan lama masuk. Awal mulanya kita masukin sekali 2 regen, jika di penggorengan menjadi terakhir itu bisa 1,5 regen atau serigen, kan memperlambat waktu juga Mas Bro ya. Maka dari itu saya setiap penggorengan tahu kopong itu pasti duluan pertama, apalagi saya mulainya siang hari karena langganan asong atau pengasong jualan di bis-bis itu dia kan ke rumah, maka saya gorengan dahulu juga. Kalau kita penggorengan tahu kopong itu kan menyerap minyaknya banyak, jadi ya itu sisanya tinggal segitu. Kalau tahu sayur kita kan memasukkan sedikit-sedikit itu masih bisa Mas Bro. Kalau tahu kopong tinggal segitu, itu kita hantam satu regen aja nanti kopongnya itu jelek Mas Bro. Kalau kita, apalagi enggak kita 4 kali 2 regen, karena minyaknya kurang minyak. Terus yang kedua ya mungkin dia nggak selalu kena minyak semua karena minyak sedikit. Kalau kita beli lagi itu bareng Bro. Jadi untuk ini kalau minyak itu dia nggak pernah ganti Mas Bro ya. Setiap pabrik tahu kalau sudah tahu selanya dia nggak bakal pernah ganti ya. Saya kerja dimanapun saya mencari pengalaman nggak pernah diganti. Mengapa? Karena setiap penggorengan tahu sayur kan dia tinggal sedikit ya ta? Nanti kita beli lagi yang banyak. Nah intinya penyulaman itu cuma sedikit nanti Mas Bro ya. Saya masuk. Jadi untuk menjaga minyaknya itu ya Mas Bro ya, seandainya kalau kita penggorengan tahu sayur terlebih dahulu, terus kita menggoreng tahu kopong, itu membutuhkan minyak yang sangat banyak. Kita tambah lagi yang baru Mas Bro, itu nantinya ibarat ngomong jelantah itu kan sisanya masih banyak Mas Bro ya, tentunya masih sisa banyak. Nah maka dari itu kalau bisa kan kita kan ibarat ngomong biarkan minyak untuk hari ini kita habis, lalu kita penyulaman besok yang baru kan lebih banyak, jadi lebih banyak yang baru intinya Mas Bro ya. Jadi tahu itu masih kelihatan kuning terus. Kalau intinya penyulaman banyakan yang ini yang minyak kemarin atau minyak yang sisa-sisa ini, nanti tahunya agak hitam Mas Bro, kurang sempurna. Ada juga yang bilang di stop ini kok lengket di wajan, itu kenapa Mas Bro? Terkadang itu minyak dingin dia paksa
ya, minyaknya kurang panas. Sekali dia bisa nempel di wajan itu nanti semuanya bisa nular Mas Bro ya, kalau nggak bisa cara memperbaikinya. Jadi kalau bisa diusahakan minyak itu panas agar supaya tahu tidak lengket di wajan. Kalau ukuran regen ini 40 kali 60 ya, dengan ukuran 5 kilo itu saya cetak menjadi 3 papan Mas. Jadi 3 papan itu 5 kilo, dan saya patokannya ini Mas Bro, satu ember ini satu masak, jadinya 5 kilo kedelai satu masak ini ya. Jadi kalau cara total keseluruhan itu 100, uangnya 100 lebih kalau satu ember ini ya sekarang, tapi kalau dulu mungkin 100. Kalau sekarang sudah saya naikkan lagi Mas Bro, cacahannya semakin banyak. Kalau menurutkan cacahan sekarang ini dengan takaran 5 kilo, ukuran cetakan 40 kali 60 kali 60 seperti ini Mas Bro ya. Itu 40 kali 60. Terus setiap 5 kilo itu menjadi 3 papan, 3 bagian, 3 lembar. Dan setiap lembar itu potongannya 11 kali 17 Mas Bro. Kalau kurang sentinya silakan sama itu sendiri. Cacahannya 11 kali 11 kali 17 itu dengan harga 200 per biji Mas. Itu kalau saya hitungkan per papan per masak itu 115-an lah kayaknya ya, 115-an. Itu kan 5 kilo, kalau 5 kilo dalam satu karung itu menjadi 5 kilo menjadi 10 masak Mas Bro ya. Jadi 115 dikali 10 kalau satu karung gitu ya. enaknya hitungan kalkulator. Jadi per budgetnya per karung itu bisa sampai 1 lebih, 1 ke atas, karena sekarang kedelai mahal, minyak mahal Mas Bro. Banyak kadar air Mas Bro, karena tahu baru ini aja masuk ke atas Mas Bro. Tuh.
masih netes mas bro. Ini kalau nggak bisa yang ngambil, bisa drijine mlebu mas bro, mlebu nang tahu. Ini tinggal tahu sayur ya, itu tahu putih, ini tahu putih, ini tahu putih, dan itu perebusan tahu putih. Ada 2 ember di situ, di sana ada 2 ember, jadi 4 ember saya penguapan ya. Tahu putihnya saya penguapan. Nanti putih kecil, itu putih kecil belum saya balik. Nanti kalau putih kecil saya perebusannya di wajan di setelah ini mas bro ya. Nanti jadi setelah selesai ini saya angkat minyaknya ya, nanti kita perebusan tahu putih, buat perebusan tahu putih ya. Ini contohnya termasuk kurang panas mas bro, minyak kurang panas ya. Ini termasuk minyaknya kurang panas, ini jangan dicontoh. Nanti ini hasilnya jelek mas bro, tahunya gombor, ngempong, gombor dia. Ini segitiga kecil. Ini tahu kotak. Ini yang tahu jumbo mas bro. Jadi bijinya 400, 2 kali lipat kali ini. Ini 200, yang ini 400. Ini 200 bijinya. Ini resiko kurang panas minyaknya mas bro ya. Aduh, hampir kena minyak tuh. Nah kan, kalau diangkat nih ya, contohnya ya, ini kan dia banyak kukuk. Nanti kita angkat dia langsung turun mas bro kalau minyaknya kurang panas. Tahunya jelek mas bro kalau sini. Aduh panas. Kalau sebelum tunggu saya pakai seperti ini, apinya di luar mas bro. Tinggal sedikit lagi memengarap nambah kayu nih. Nambah kayu nih mas bro, pada tahunnya elek. Singgo penguapan serampung. Tambah kayu ki wae. Blowernya rusak mas bro. Nggak rusak ding, suara agak enggo, memang lar nganggo. Jangan lupa acarnya. Acarnya biasanya saya buang sini mas bro. Ini tuh dibilang tahu sayur, ada yang ngomong bilang tahu sayur, ada tahu setengah matang, ada tahu kuning, ada yang ngomong tahu kuning. Ya ini aslinya tahu sayur, tahu setengah matang atau tahu kuning ini yang disebut.
Jika kurang panas nih minyaknya nih atau tahunya nih, nih kan jelek ya, ini hasilnya kurang sempurna biasanya Mas Bro, udah hancur nih kan. Beda kalau sama yang ini, saya contohkan langsung Mas Bro, nanti bisa keras itu. Ilmunya tak didol Mas Bro. Emang nak video ngene iki Mas Bro ya. Aku ngomong kok wong ngene. Iki kaya ngene, sangat detail tapi sampean kerjane dhewe kok enggak padha. Iku wis hal sing biasa Mas Bro. Iki sampean kongkon terus belajar dan terus belajar. Golek ide. Dijajali Mas Bro. Jadi kesalahan iki ya langsung ngerti dhewe awake dhewe kesalahan. Oh, kok iki tak kaya ngene, kaya ngene. Oh kayak iki hasil orang sempurna jajal tak kaya ngene. Engko iso nek ngempakne nang awake dhewe. Ade nek wis duwe kuncine panggah enak Mas Bro arep olah piye wae. Ya. Marai apa Mas Bro nek kaya tahu ki nek gor lewat YouTube emang tak akoni. Cuman wayah posisi nggawe atau produksi apa ngiling kuwi nek main telepon iki kaya ngene bakalan gak iso Mas Bro. Nak cah kuwi urung pernah praktek. Dadi nek saiki praktek ngene, belajar dan terus belajar. Ya, ngumpakne awake dhewe intine ade belajar. Niate belajar sampai saiki wae aku sik belajar Mas Bro. Mangga sik terus belajar. Aja bosen nak karo belajar Mas Bro. Enak tahu anyar Mas Bro ya. Emang dhek enggak iso hasilnya enggak iso kuning banget kaya tahu tanduan. Cuma nak rasane senengane barang anyar iki enggak enak Mas Bro. Jadi kabeh juga tergantung sing gawe ting Mas Bro ya. Nak tahu tanduan emang tak akoni masalah pencerahan atau warna iki dan iso narik, tapi giliran dipangan kok enak rasane langu apa kecut. Rata-rata sih Mas Bro nek tahu tanduan ki nek emang sing gawene kurang anu. Ki iso nunjukke rasa kecut iki nongol. Rasa kecut, rasa mandam langu. Kuwi kabeh enak carane dhewe Mas Bro. Langu yo ngendi, kecut iki ngendi. Selain ke tanduan ya iso. Bisa men rangane bisa banget bisa. Cuman kan panggah nak rasa iki ora unggul sing anyar Mas. Rupane agak elek sithik ora apa-apa. Penting rasane. Yakin karo dhewe dagang. Adewe dagang di waktu penjualan. Kok ade mangan tahune dhewe, ade ngrasane enak, ade ngrasane enak. Ade nawani uwong e pede Mas. Jajal Mbak. Santai, jajal Mbak. Asin jajal. Mangan nang kene rasa bayar. Nak go balik bayar. Wis beda urusane.
Bro fungsine. Takone emang nak tahu kembian asin Mas Bro. Asin, wong nyicip nang pasar silahkan. Asin, asin. Jajal enggak. Kawane tak jajal. Enggak apa-apa dhewe. Pulang siji loro nak masalah pabrik enggak kehitung. Biasa. Nah, cara nguyah ini ngopo kok aku tak rendem langsung Mas Bro ya. Enak sing cara ngene iki bar digoreng. Dadi dhek kocor, baru dikai garam. Kuwi Mas Bro, dhewe mau ning nggo uyah sak mene. Tak ember kae, tak biasanya tak kai setengah. Iki intine bathok karet iki setengah. Kuwi. Nah, misale ban goreng kok sistem kaya ngono aku, ban goreng ngene kok disegurne, kae kan banyu. Kuwi engko asine tekan jero Mas Bro. Beda meneh adewe di waktu goreng kok dikono banyu adem, banyu biasa. Engko dikocor, ya toh. Bar kuwi baru dikai uyah kuwi beda meneh Mas Bro. Belum tentu adewe dikai garam sakmene kuwi. Kok cara setengah-setengah sakmene kuwi urung krasa. Karena apa? Dek wis mengandung air disikan jerone wis ngandung banyu dhisik Mas Bro, kan beda. Cara basane nang dhewe kan goreng kan urung enak banyune. Nah, di waktu adewe jegurne kok banyu kae isine banyu, dadi meresepe kuwi meresep banyu uyah tekan jero-jero Mas Bro. Begitu. Gitu. Wis paling Mas Bro ya. Oke nih. Paling wis sudah paham. Yes, semoga video bisa membantu dan bermanfaat. Kalau kalian aja lalu di subscribe atau di share, yang di like, dan bantu channel ini. Oke, begini saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu seperjuangan. Saripati Kedelai. Iki tinggal iki Mas Bro ya. Wes. Saiki gawene mandan sithik Mas Bro. Karena mandan sithik apa Mas Bro? Sing maune cacahane dadi 10, saiki dadi 20, dadi 15 sih berarti. Sing maune dadi 10, sing saiki berarti ngomong biyen 10, saiki dadi 15, 17 kuwi. Dadi ade iki cacahane luwih akeh lah.